Maka Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Ubay, adakah kau jumpai firman Allah di dalam Quran yang menyatakan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulullah, bahwa apa yang ia panggil itu adalah untuk menghidupkanmu, mensejahterakan kamu, membuat kamu enak berkehidupan sehari-hari." Maka Ubay mengatakan, ya Rasulullah. Al-Anfal ayat 24. Udah kita tak menyahut Allah dengan tidak berpuasa, ngabuburit berserak di mana-mana. Walaupun rata-rata banyak yang lagi haid, sekarang laki-laki pun ikut haid. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi akhiri. A'udzu billahi samii'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. A'udzu billahi samiil 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Al-Anfal ayat 24. Ila fi afatina bi kulli madara sabta tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur adalah kata kunci utama yang selalu kita tampilkan bersama dalam berkehidupan sehari-harinya. Maka tidak ada lepas setiap detak jantung pun dalam kehidupan kita dari memuja dan memuji Allah yang Maha Kuasa. Dan begitu pula salawat dan salam. Tidak lupa pula kita atur pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita dapatkan Islam ini. Tidak bisa kita mengenal Allah kalau tidak melalui dari Rasulullah. Tapi tak pernah jumpa Rasulullah kita, Ustaz. Ya, dari sahabat. Apalagi sahabat. Dari tabi'in. Apalagi tabi'in, tabi'in sampailah kepada para alim ulama. Inilah semuanya sanadnya itu berujung nanti kembali berpangkal kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Budaya yang dirahmati oleh Allah, semalam sudah kita bongkar di Masjid Silaturahim kilometer 18,5 sebelah Galon tentang tuntas sudah ghairul maghdubi alaihim. Bagaimana kisahnya? Lihat aja di Al-Titi Andawi Andi. Sekarang mau kita rangkum hubungan puasa. Maya yang dicakapin tuh, Bu. Oh, Bu, Maya yang dicakapin tuh. Ya, dengar ya, Bu ya. Sekarang kita akan rangkum dari hubungan puasa dari mulai bismillah sampai ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inilah kita masuk kepada apa Fatihah tuh. Nah, ini disinilah yang kita akan kembali bahwa dari Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu meriwayatkan, Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Ubay bin Ka'ab. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir kita rujuk, kita ambil sumbernya. Jilid pertama. Di situ Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay. Rasulullah tahu bahwa Ubay bin Ka'ab lagi sholat. Nih kita mau lihat nih Bu. Ya. Rasulullah tahu Ubay bin Ka'ab lagi sholat. Tapi Rasulullah memanggil Ubay. Ya Ubay. Ketika itu Ubay bin Ka'ab mendengar apa yang dipanggil oleh Rasulullah. Tapi Ubay bin Ka'ab tidak menjawab dari panggilan Rasulullah, hanya melirik. Lalu Rasulullah memanggil kembali. Taunya Rasulullah Ubay bin Ka'ab itu lagi sholat. Rasulullah memanggil kembali. Ya Ubay. Ubay bin Ka'ab pun mempercepat sholatnya. Allah, sami Allah, Allah, Allah. Setelah selesai, maka Rasulullah lalu mengatakan, Ya Ubay, adakah kau jumpai firman Allah di dalam Quran yang menyatakan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulullah, bahwa apa yang ia panggil itu adalah untuk menghidupkanmu, mensejahterakan kamu, membuat kamu enak berkehidupan sehari-hari. Maka Ubay mengatakan, ya Rasulullah. Itu yang kita baca tadi, Al-Anfal ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Apabila engkau semua dipanggil oleh Allah dan Rasulullah untuk menghidupkanmu, penuhilah panggilan itu. Kita akan pahami ayat ini. Yang pertama, memang kita adalah menyembah Allah. Makanya tadi amba awali, tiada Rasulullah membawa kaji ini, tak jumpa kita sama Allah. Satu, itulah yang disebut kepatuhan kepada guru. Dan guru itu dititahkan oleh Allah Sang Maha Guru. Yang kedua, bukankah hakikat yang sesungguhnya sampai dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat Ahmad, la yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dinyatakan seorang hamba itu berterima kasih kepada Allah bila ia tidak berterima kasih, saling berterima kasih sesama manusia. Bisa di sini paham Bunda? Halo Ayanda, bisa dipahami?
Kenapa? Sebab Allah nih tahu apa isi hati kita. Manusia ini tiada tahu apa isi hati kita. Maka dijagalah tadi si manusia ini agar bisa dapat mengetahui kita dengan kebaikan kita. Di antaranya adalah ucapkanlah terima kasih. Inilah tadi yang ditekankan oleh Rasulullah. Kenapa sebab kau tadi tak sahut panggilanku? Jadi bagaimana jawabnya Ustaz? Kalau ibu dan bapak bertanya. Misalnya kita lagi sholat. Misalnya ini Rasulullah. Sapriandi misalnya. Karena itu Rasulullah. Maka saya langsung batalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Hamba pernah melakukan itu, tapi bukan Rasulullah yang manggil. Bunda hamba almarhumah berkali-kali memanggil. Udah kita angkat suara, berarti penting kali. Minta izin di hati kepada Allah, lalu lakukan seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa bu? Saya bu, kalau bahasa dulu saya bu. Kenapa dibatalkan sholat? Nah, nggak tahu ibu. Ya nggak apa-apa bu, udah minta izin sama Allah. Dibatalkan ibu perlu kali. Kan gitu. Jadi bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah, padahal bunda almarhumah tadi pun melarang jangan kau batalkan sholat, tapi begitulah kaji tadi. Ada hal yang penting khawatir menggerutu di hati. Tapi kalau pas waktu kita menghadapi ada tamu mau datang, ditunggu-tunggu tak datang, awak sudah 1 jam menunggu tak datang, maka bunda sholatlah di depan pintu dalam. Ketika Assalamualaikum sekali. Bunda, kalau bunda yang sholat langsung jawab Allahu Akbar, tapi jangan baca yang lain. Tahulah tamu tuh kalau bunda Ayanda lagi sholat. Betuduklah tamu itu tadi. Bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah, balik kita kaji. Sehingga akhirnya selesailah Ubay Ka'ab. Apakah gerangannya Rasulullah? Saya tidak akan mengulangi lagi. Karena sadar tadi Ubay bin Ka'ab bahwa ada dalilnya di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Begitulah pentingnya tadi untuk menyahut Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa lainnya, udah kita tak menyahut Allah dengan tidak berpuasa. Ngabuburit berserak di mana-mana. Yakin ya tak puasa walaupun rata-rata banyak yang lagi haid. Sekarang laki-laki pun ikut haid. Syukur pempes ibu nggak habis. Kalau pak laki-laki pakai pempes, malas dia ke belakang. Ya, izin. Tidak mau sholat, udah tidak memenuhi panggilan Allah sautan Allah, tidak memenuhi juga panggilan dan sautan Rasulullah. Padahal itu untuk menghidupkan kita. Inilah tadi mahanya pemahaman yang kita kembalikan. Maka kata Rasulullah lanjutan tadi, wahai Ubay, tahukah kau apa yang mau kusampaikan ini penting sekali. Aku tak akan beranjak dari rumah ini, dari kawasan ini sebelum aku ceritakan pada engkau. Maka berkatalah Ubay bin Ka'ab, ketika itu kupeganglah genggaman kuat tangan jemari Rasulullah, sambil kulangkahkan kakiku pelan-pelan, berceritalah kami di jalan. Karena antara masjid ke Raudhah, tempat rumah Rasulullah itu dekat, tak jauh. Nah akhirnya bagaimana kupasan kajiannya, baru selesai apa yang dibahas oleh Rasulullah. Tahukah engkau Ubay, bahwa ada surat yang tak ada dalam Taurat, Zabur, Injil. Loh, di mana yang ada tuh? Maka ditanya Ubay tadi, dijawab Rasulullah. Apa yang kau baca tadi dalam sholat tuh? Ummul Quran lah ya Rasulullah. Inilah dia. Maka bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dalam Fatihah itu, Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Quran, nama lainnya adalah Alhamdu, nama lainnya juga adalah Sab'ul Mathani.
Makanya bila kita tak membaca surat Al-Fatihah, tak sempurna solat kita atau dianggap batal. La solata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Hadis Rasulullah. Ada juga hadis Rasulullah menyatakan la solata illa bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah solat itu kalau tidak membaca Al-Fatihah. Beginilah keistimewaan Al-Fatihah nih. Maka di kajian kita yang lalu bahwa 114 surat yang jadi imam dari 114 surat itu adalah diambillah 1 hingga 113, itulah surat Al-Fatihah. Maka hamba memberanikan diri. Kenapa disebut Fatihah pembuka? Dibukalah penutup kebingungan. Ibu bingung karena tertutup. Bapak gelisah karena tertutup. Bapak dan ibu resah karena tertutup. Bukalah semua itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi dengan yang nama lain. Kecuali nama Allah yang mengasihi lagi menyayang. Maka di saat itu kata Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rasulullah, ketika kita mengucapkan Alhamdulillah hadis kursinya, maka di saat itu Allah mengatakan, hambaku memuja dan memujiku. Maka dalam ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hambaku memuja dan memujiku. Dijawab. Makanya Bunda, dalam membaca surah Al-Fatihah itu, tiada boleh tergesa-gesa, dan jangan terlalu lambat-lambat. Kasihan nanti yang kena asam urat. Ada hadisnya. Ya, kecuali tadi memang hufazul Quran. Nanti ada simbah tuh, nenek kita tuh sakit pula pinggangnya, kumat lagi. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi ketika membaca Fatihah tadi, di situ diiringi jawaban Allah. Karena di dalam sholat itu ada dua, Pak. Allah dan kita. Maka sinilah yang hamba sampaikan dulu-dulu, berbincang-bincang dengan Allah melalui sholat. Jadi kita telah melakukan perbincangan, maka rugilah siapa yang tak sholat. Berarti dia tidak menjalin hubungan kepada Allah yang Maha Rahman. Bagaimanakah kelanjutannya? Saksikan aja Al-Titi Andawi Andi. Ini akan saya sambung di Masjid Amal besok malam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada Allah mohon ampun. Pada Bapak dan Ibu sekalian saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.